Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rosdi, latihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 5. Saya sebagai petugas pupur kantor pertanahan Kabupaten Mamuju. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Definisi akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamarkan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Bisa kita lihat bersama-sama, ini adalah indikator nilai akuntabilitas. Yang pertama, tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Sebagai seorang ASN, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerja. Sebagai contoh, saya sebagai petugas pupur, saya harus bertanggung jawab pada saat melakukan pengukuran, yaitu dengan membawa dokumen-dokumen yang harus diisi oleh pemohon. Kemudian integritas. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki sikap integritas, yaitu suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Salah satu contohnya di lingkup kantor, yaitu harus selalu berkata jujur dan transparan. Kemudian keadilan. Kita dapat mengambil contoh pada pelayanan publik. Pada saat masyarakat melakukan pendaftaran, kita harus melakukan pelayanan sesuai dengan nomor antrian. Kemudian keseimbangan. Sebagai seorang ASN, kita harus menyeimbangkan pekerjaan dengan kesehatan, maka jangan lupa berolahraga. Kemudian konsisten. Konsisten artinya sesuatu yang tidak berubah-ubah, selalu berperilaku atau terjadi dalam cara yang sama, terutama hal yang positif. Selanjutnya transparan dan jujur. Ini hampir mirip dengan integritas. Kita harus selalu bersikap transparan dan jujur dalam melakukan pelayanan publik. Selanjutnya kepercayaan. Ini adalah salah satu tujuan dari adanya transparansi, untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pemimpin secara keseluruhan. Selanjutnya, PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baik, kita masuk ke dalam nasionalisme. Nasionalisme, suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kemudian, nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Itulah beberapa pengertian nasionalisme yang saya jelaskan. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. 1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia. 3. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan. 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 7. Kekeluargaan dan gotong royong. 8. Adil terhadap sesama. 9. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kemudian kita masuk dalam etika publik. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk
benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau normal yang menentukan baik atau buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator nilai etika publik. Yang pertama, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. 3. Bersikap tulus. 4. Bersikap sopan santun. 5. Bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. 6. Bersikap hormat. 7. Bertanggung jawab dalam menggunakan BMN. 8. Berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Kita dapat melihat 15 nilai-nilai dasar etika publik sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian kita masuk ke dalam komitmen mutu. Ini adalah indikator komitmen mutu. Pertama, mutu, adaptif, efektif, efisien, responsif, inovatif, dan perbaikan kelanjutan. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai kebutuhan atau keinginannya. Kemudian efisien, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut maupun mutu hasil kerja. 3. Efektif, merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kemudian inovasi, muncul karena adanya dorongan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitar. Adaptif, upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Responsif, membantu orang yang dilayani menyediakan layanan yang cepat. Terakhir, perbaikan berkelanjutan, upaya memperbaiki cara yang lama yang telah ada. Anti korupsi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Indikator anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. 3. Mandiri. 4. Tanggung jawab. 5. Kerja keras. 6. Sederhana. 7. Berani. Dan terakhir, disiplin. Kemudian, ciri-ciri korupsi. Dilakukan lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Kemudian, jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Pencegahan korupsi. 2 hal yang dapat diperbaiki dalam mencegah korupsi. 1. Perbaikan sistem. 2. Perbaikan manusia.
dalam perbaikan sistem yang kita dapat perbaiki yaitu peraturan perundangan, reformasi birokrasi, 3. Menegakkan etika profesi, penerapan prinsip good governance. Dalam perbaikan manusia yang kita dapat perbaiki yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Sekian yang dapat saya bisa jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.